Jadi hati yang terus menganggap Tuhan itu nggak baik, itu menyebabkan kita akhirnya mengubur apa yang sudah Tuhan kasih. Shalom saudara, bersama Pelita Hati dan Lensa Hidup. Ya, kita lanjutkan ya. Kalau yang lalu bagaimana kita jangan khawatir. Jika cari uang, dan ketika cari uang jangan lupa. Kenapa bisa cari? Disitulah Tuhan yang berikan pada kita semua talenta-talenta yang luar biasa. Kembali bersama Pak Ricky Wang. Ya, Ricky Wang, betul kan? Betul. Kalau salah, jadi yang lain ya, yang sudah mendalami, saudara, bagaimana kehidupan berekonomi yang luar biasa ya. Tuhan berikan karunia sampai ya, S1, 2, 3 semuanya ya. Untuk bicara talenta, ya, karena ketika cari uang ada khawatir macam-macam, yaitu kemarin sudah kita bicara. Sekarang bagaimana talenta yang Tuhan berikan itu kita kembangkan dalam hidup kita. Atau ini dulu saja Pak Ricky ya, bagaimana Pak Ricky memahami talenta itu? Correct. Yeah. Saya selalu kaitkan talenta itu dengan panggilan, Pak. Jadi kalau Tuhan sudah panggil kita masuk dalam sebuah profesi, apapun profesi itu, kita percaya bahwa Tuhan sudah berikan talenta yang cukup untuk kita kerjakan panggilannya. Itu nomor satu. Ada yang bilang talenta itu semua hal positif yang ada di dalam diri kita, ada di sekitar kita, ya. Ada juga yang bilang sesederhana talent. Talent itu berarti ya keterampilan, bakat. Tapi saya mau memaknainya lebih dari itu. Bisa jadi keluarga yang suportif, keluarga yang punya keluarga besar, jaringannya luas, pertemanan. Kalau itu keterampilan bukan hanya sekedar technical skills, tapi misalkan kemampuan berelasi dengan orang, itu semua adalah talents atau talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan. Sekali lagi, kita miliki itu karena Tuhan suruh kita kerjakan sesuatu. Panggil kita kerjakan sesuatu. Nah, ini saudara kuncinya ya. Dikatakan tadi oleh Pak Ricky bahwa kalau saya sudah kenal Tuhan Yesus, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka seluruh talenta yang dalam diri saya itu adalah panggilan Tuhan. Tuhan sediakan untuk kita kerjakan ya, panggilan Tuhan. Kalau panggilan Tuhan, karena panggilan Tuhan, maka saya kerjakan. Dan disinilah yang membedakan, saudara, bahwa talenta orang-orang yang percaya dengan talenta dengan orang-orang yang belum percaya. Betul. Mereka juga sangat maksimal luar biasa mengembangkan talentanya, ya. Sehingga ada yang dicatat oleh Tuhan Yesus itu orang kaya. Tapi bodoh. Ya. Boleh enggak kata bodoh sekarang dipakai juga ya, bahwa ya ada yang lebih parah Pak, dungu Pak. Ya. Kenapa? Dia mengembangkan seluruh talentanya dengan maksimal, dia mengumpulkan seluruh hartanya sampai masuk lumbung-lumbungnya. Tetap bahwa itu dikatakan bodoh. Ya, bodoh karena tidak mampu menyelamatkan seluruh hidupnya. Jadi berarti gini Pak Bang, setiap anak-anak Tuhan pasti punya talenta ya. Oh yes, yes. Berarti Tuhan ciptakan yang menjadi ciptaan yang mulia menurut gambar dan rupanya, tidak pernah tanpa without talents. Talenta. Yes. Sehingga apapun ya. Nah sekarang persoalannya, ada nggak orang yang bisa ngerti talentanya, kalau nggak bisa nggak ngerti talentanya? Sebelum ke arah sana, kadang-kadang itu sikap hati dulu terkait talenta ya. Jadi misalkan bagaimana dia memandang Tuhan sebagai pemberi talenta. Kalau dia sudah punya sikap hati Tuhan itu tidak fair, Tuhan itu tidak adil. Kenapa ceceku lebih pintar dari aku, misalkan seperti itu. Sikap hati seperti itu seringkali menghambat orang untuk lebih mensyukuri talentanya dan mendalami apa yang
Karena yang harusnya ada dia jealousnya terus ya. lebih ke arah sana. Nah, Persis seperti hamba yang terima satu, kan? Satu. Kenapa saya hanya diberi satu? Lalu kalau seperti yang kita pernah obrolin, Pak, setelah itu dia kerja loh. Tapi kerjanya bukan untuk melipat gandakan atau sebagaimana yang harusnya. Dan ingat, perumpamaan itu tuh kan diawali dengan hal kerajaan surga. Berarti ini pekerjaan yang harusnya kan untuk the kingdom of God. Nah, yang satu kerjanya apa tuh? Nah, itu. Alih-alih mengusahakan melipat gandakan, dia cari lahan, gali, lalu simpan talenta itu di situ. Nah, itu saya maknai sebagai orang ini giat loh. Kerja ya? Orang ini kerja loh. Betul, ya. Tapi dengan hati yang salah ngerti tuannya. Dia anggap tuannya jahat, dia anggap tuannya ini tidak adil. Nah, akhirnya dengan sikap hati begitu, maka kita cenderung akan selalu, ya istilah orang sekarang itu, mengkerdilkan diri sendiri. Akhirnya muncul rendah diri. Saya tidak bisa, saya bukan seperti dia, saya bukan orang itu, gitu ya. Padahal kalau dia mau bersyukur, berkaca, beriman bahwa kalau dia dipanggil, kalau Allah mengirim anaknya mati untuk dia, pastikan ada panggilan yang mesti dikerjain, tidak mungkin dia tidak punya talenta. Ya, berarti yang satu itu bekerja, ya. Tetapi ketika dia sudah sampai waktunya harus menuai, tidak pernah dia menuai. Nggak pernah. Ya, karena kan tidak berlipat ganda kan. No, betul. Berarti yang dituai apa? Ya modal awal itu saja kan. Ya. Yang akhirnya memperlihatkan isi hatinya terhadap tuannya itu. Berarti dia menuainya dengan caci maki. Exactly. Betul. Ya. Betul. Dengan menyalahkan Tuhan, padahal dia tuh tidak ada apa-apa, diberi satu gitu kan. Betul. Ya. Dia lihatnya kok orang lain dikasih 2, kok orang lain dikasih 5. Ini kan kadang-kadang kita ketemu ya Pak. Ya kami ya segini ini Pak, sudah 3 generasi segini. Sepertinya mau mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa mengubah ini. Nah, memang pada gilirannya nanti ya tetap Pak ada alat yang bisa membantu, konseling psikologi yang membantu ya, tes-tes tertentu yang bisa memberitahu kita kamu tuh kuatnya di mana dan sebagainya. Tapi yang sikap hati ini susah, yang tidak bisa diselesaikan. Berarti walaupun satu sebetulnya, kalau memang Tuhan itu Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi. Walaupun satu, Tuhan tuh sudah sediakan banyak sarana untuk menggambarkan satu tuh bisa jadi 2 kan? Yes. Bisa diusahakan, bisa melipat gandakan. Yes. Tapi persoalannya kadang-kadang apa? Nggak pakai. Kan kalau saya membayangkan ya nanti coba dijelaskan misalnya teamwork. Ya. Teman yang mengingatkan, teman yang mengajak, teman apa itu ya. Itu ada sebenarnya yang sarana Tuhan izinkan. Ya. Untuk mengasah, menajam. Jangan dipendam. Dipendam. Yes. Pakai, betul. Sometimes itu juga bisa dalam arti tawaran orang tua sometimes ya. Ayo coba les ini, les itu. Nah kita cenderung untuk no. Dan hari ini emang agak miris ya Pak, karena kadang-kadang alternatifnya itu gini, kalau dia tidak suka A, dia mengerjakan yang lain masih nggak apa-apa. Ya. Tapi akhirnya yang terjadi kan game online, wasting time gitu loh. Akhirnya waktu jalan terus, nggak pernah diasah keterampilan ataupun talenta yang Tuhan sudah beri. Dan sarana yang sebetulnya ada sudah terlambat. Bisa jadi begitu. Usia, semua yang sudah menutup vitalitasnya sendiri sebetulnya. Betul. Ya. Cuma saya pikir ada orang yang sudah ditolong tuh misi. Nggak mau gitu. Ya, satu pihak gini. Oke, kalau yang satu tuh iri dengan yang 2, dengan yang 5. Padahal yang 2 dan 5 itu adalah orang yang baik-baik. Yang ngajak dia, gitu. Ngajak dia, ayo. Ya. Diajak latihan, diajak apa. Ya. Tapi ya tetap aja. Karena dari dasar hati sudah iri, mungkin ya. Bisa jadi selalu menganggap tuannya ini tuan yang nggak baik. Tuan yang punya
favoritism, katakanlah begitu ya. Jadi hati yang terus menganggap Tuhan itu nggak baik, itu menyebabkan kita akhirnya mengubur apa yang sudah Tuhan kasih. Dan ini sangat ironis sih sebetulnya gitu. Nah akhirnya orang ini tidak pernah excellent, dan balik lagi ya Pak, karena dalam bingkai perencanaan keuangan, dunia ini tetap mengejar mutu. Mengejar mutu, mengejar kualitas. Nah, kalau orang ini mengasah terus keterampilannya dia, ya kita akan melihat, oh, berarti orang ini punya keunggulan di dalam hal ini. Macam-macam, Pak. Bisa dari segi yang sangat teknis, bisa keterampilan berpikir, kemampuan mengeksekusi proyek. Ini semua adalah hal-hal yang ya mungkin hari-hari ini ya akan kelihatan sekali menjadi pembeda antara profesional yang efektif dan yang tidak. Nah, tapi kalau dia tidak pernah diasah, ya akhirnya tidak pernah ada produk unggulan dari orang ini. Tidak ada produk unggulan dari orang ini, trust ini akan semakin trust ini akan kurang. Dan ujung-ujungnya setelah trust kan profit. Kan kita kualitas dulu tuh. Kualitas menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan membuat order kan. Jadi ada profit. Kalau orang yang sejati, profitnya ini dipakai untuk meningkatkan kualitas lagi, gitu ya, yang kualitas trust profit itu. Tapi kalau dia tidak pernah mengasah talentanya demi kualitas, ya trust ini nggak akan pernah kuat gitu. Akhirnya justru problemnya berarti kan memang yang satu itu tidak mau diasah. Betul. Kenapa tidak mau diasah? Kembali basicnya bahwa nggak kenal tuannya. Iya. Maka nggak bisa berpikir yang kayak Bapak tadi. Saya kan tadinya 0. Dia terus mikirnya kenapa saya tidak 2? Kenapa saya tidak 5? Padahal saya itu tidak ada apa-apa. Exactly. Jadi dapat 1 itu udah luar biasa ya. Padahal yang dimaksud Tuhan 2 jadi 4, 5 jadi 10 itu bukan angka penghasilan yang diberikan ya, tapi dalam pengertian ketika dia kesungguhan hati dengan sepenuh hati, itulah sebenarnya lipat ganda. Sepenuh hati Tuhan, makasih talenta yang Tuhan berikan ini ya, wah luar biasa. Coba kalau nggak ada saya jadi apa, kan begitu kan? Ya, ya. Kembali ke asah ya. Memang ada orang-orang yang gimana kalau di dalam dunia pendidikan kan lebih banyak masuk dalam dunia pendidikan, diajarin, nggak ngerti ya. Nah, ketika nggak ngerti itu, apakah sebetulnya orang yang itu masih ada kemampuan untuk mengembangkan talentanya? Kalau seseorang diajari berkali-kali tidak mengerti, saya selalu memikirkan belum tentu itu orang yang diajari yang salah. Bisa jadi yang ngajari yang salah. Mungkin sekali gitu kan. Iya, dengan metode yang selalu sama, kita berharap orang dengan keterampilan atau gaya belajar yang lain-lain bisa mendapatkan kemajuan belajar. Memang sekali lagi Pak, bisa juga kita itu berangkat dari kekuatannya dia ada di mana ya, dan itu disitulah kita tajamkan. Tapi saya juga melihat ada sisi lain, yaitu bukan berarti yang lain-lain diabaikan. Jadi misalkan kalau kita melihat ada 5 hal paling penting hari ini misalkan gitu ya, itu berarti mungkin semuanya harus bisa, meski ada satu yang menonjol. Karena kalau misalkan kita bilang, enggak, satu ini aja, pokoknya yang lain nggak usah. Nggak bisa. Apalagi zaman sekarang yang zaman yang sangat penting beradaptasi, berubah, dan sebagainya. Nah, kalau ketemu yang tadi, Pak, itu sangat bergantung kepada ya cara mengajarnya, lalu kemudian lingkungan tempat dia belajar juga, lalu barangkali juga keseharian orang itu, seberapa mau dia mengulangi materi. Faktornya cukup banyak sih. Berarti memang ketika sebelum kita sekarang kita masuk kepada menolong yang satu, ya, menolong yang satu, akhirnya tetap kita coba mengadakan sependekatan sampai passionmu apa sih ya? Bisa nggak?
passion Kalau yang untuk satu, Pak, banmu. dengan segala hormat, menurut saya problemnya bukan dia tidak Nggak ada tahu passionnya, Nggak bukan. ada. Tapi lebih kepada tidak beriman bahwa Tuhan yang memberi hanya satu itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang Iya. pegang Oke. seluruhnya gitu ya. Iya. Karena ada juga pemikiran bisa begini, jangan-jangan kita cuma diberi satu, karena memang kita kapasitasnya seturut dengan pemikiran Tuhan, ya that's it, hanya itu gitu. Which is fine, nggak apa-apa. Selama di dalam kita ngelutin itu, kita kerjakan mandat budaya, kita kerjakan mandat Injili, nggak masalah gitu. Tetapi mungkin yang maksud Bapak adalah bagaimana caranya untuk orang ini bisa menemukan. Iya, menemukan itu. Iya. Problem hari Coba. ini yang saya baca banyak cerita ya, banyak kasus itu adalah nggak fokus. Jadi semua mau. Ini ya mau ngerjain ini ya mau, tapi semuanya sedikit-sedikit. Yes. Nah ini yang sometimes mesti dirombak ya cara berpikirnya. Sekali lagi juga bukan berarti satu tok yang lain dibuang, tapi ada semacam kombinasi. Ada hal-hal apa lagi ya? Misalkan ya Pak, hari ini kita selalu bilang kan bahasa, oke, Mandarin, bahasa Inggris. Terus kemudian kita bicara lagi coding bisa nggak? Ini new atau modern skills of today gitu ya. Jadi coding muncul di situ. Lalu kemudian bisa bikin konten nggak? Itu mungkin yang keempat gitu ya. Lalu kemudian kalau dia maju lagi, bikin kontennya sampai kelas misalkan ya, bukan hanya konsepin apa yang mau diomong, tapi dia bisa sampai ke videographer, editing dan sebagainya. Kita mau ngomong 5 ini, bisa jadi kita bilang, oke, kamu mau tajam di mana? Tapi bukan berarti yang lain dibuang atau nol. Nah ini yang seringkali harus jadi kombinasi yang pas gitu. Ya berarti memang sebetulnya ketika berhadapan dengan orang yang satu tadi, memang kembali kepada bagaimana dia mengenal Tuhan ya kan. Jadi kalau mengenal Tuhan ya walaupun satu itu dipersiapkan dengan teman-teman yang menolong semuanya, itu pasti akan jadi ya. Karena basicnya tuh memang ya mudah karena marah dengan Tuhan. Ya. Betul sekali. Memang di dalam konteks perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus itulah orang yang memendam itu adalah orang yang memang menolak anugerah Tuhan. Ya, jadi ketika menolak anugerah Tuhan bukan berarti tidak berhasil di dalam dia bekerja. Dia bisa bekerja, ya. Tapi di hadapan Tuhan nol. Dia pendam, nol gitu ya. Tetap kembali kepada apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan anak-anaknya itu yang harus terus-menerus dilipat gandakan ya. Karena kan hari ini saya ada di sebuah fakultas yang majority of the students itu dari keluarga yang tidak terlalu privilege. Dan mereka untuk bisa berkuliah di Petra di fakultas ini, pendidikannya kalau boleh saya itu mereka harus ditunjang oleh beasiswa. Nah, salah satu tugas saya melayani di fakultas itu adalah memastikan bahwa anak-anak ini tidak boleh minder. Betul. Karena mereka bersekolah dengan beasiswa. Saya tekankan kepada mereka, Anda lahir di keluarga yang tidak terlalu privilege, is not your fault. Tapi kalau setelah itu Anda pahit, kecewa sama Tuhan, tidak mau berusaha, anggap semuanya ini salahnya dari atas atau papa-mamanya ya, kok tidak punya dan sebagainya. Wah, that's a bad attitude, saya bilang. Tapi kalau kamu bisa melihat bahwa, oke, hari ini saya terima beasiswa, nggak apa-apa. 15-20 tahun lagi kalau Tuhan berkenan, saya yang akan beri beasiswa. Jadi mental kayak gitu tuh mesti dibangun. Berarti tetap kembali bagaimana menghayati bahwa hidup itu anugerah kan. Anugerah. Dan anugerah itu Tuhan bisa berikan banyak kesempatan ya, yang Tuhan pakai untuk bilang itu tuh enggak mendam ini, enggak mendam ini ya. Aku sudah sediakan gitu ya. Sehingga
memang yang diberi contoh, yang benar yang 2, yang 5, yang berlipat ganda itu karena memang menerima sebagai anugerah dan dia semaksimal mungkin. Kenapa maksimal mungkin? Karena saya bertanggung jawab terhadap Tuhan yang Sometimes saya mikir ya, kenapa kok Tuhan bilang 5 dan 10, lalu dua-duanya ini kayak yang cerita berhasilnya. Padahal kalau kita mau ngomong soal iri, bisa jadi loh Pak, yang 5 iri sama yang 10 loh. Atau yang 2 iri sama yang 5 maksud saya. Kan dia juga bisa bilang, loh kok aku cuma dikasih 2? Tapi kenapa yang 2 ini bilang, thank you Lord, it's okay, I'm going to work on this. Gitu ya. Nah ini yang sikap seperti ini yang hari ini itu agak, ya langka, akhirnya orang banyak yang menganggap ya sudah, ini sudah memang garisnya, saya tidak bisa apa-apa. Dan Pak Nathan kalau dikaitkan dengan perencanaan keuangan, kadang-kadang saya ketemu, not necessarily klien ya Pak, tapi cerita dari jemaat yang mengatakan, ya gaji kami ya segini nih Pak Riki, mau dikelola kayak apa lagi? Saya waktu mendengar itu saya berusaha empati ya. Oke, dalam hati saya mungkin suami istri ini udah berjibaku, kerja keras dan hasilnya cuma segini. Tapi kalau saya masih boleh berdialog, saya akan tanya, Bapak, Ibu, apakah ini sudah dari seluruh talenta yang Tuhan sudah beri? Pak Nathan, kalau di zaman ini ya Pak, kebanyakan orang akan pasti bilang, belum. Kenapa kok saya katakan zaman ini? Karena zaman ini memungkinkan Pak, berusaha itu tidak harus mahal menggunakan lahan. Jadi kalau kita punya produk unggulan, Pak, bisa pakai internet, bisa pakai e-commerce, exactly. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah bilang nggak bisa, nggak mampu, nggak mungkin. Tuhan itu cuma ngasih segini. Nah, itu yang kadang-kadang jadi pertanyaan buat kita, gitu ya. Ya sebaliknya dari contoh itu ada juga yang bukan banyak sih saya menemui ya. Pak Nathan, saya tuh apa sih? Cuma kerjanya segini, dapat segini ya. Tapi puji Tuhan, anakku sekuliah kabeh. Kalau tak pikir-pikir, duit dari mana? Nggak ngerti. Dihitung, ya nggak ngotot. Ya. Tapi kok bisa lulus semua, bisa kerja, ya. Dan dipakai Tuhan luar biasa, luar biasa. Ya. Ya. Memang kalau talenta yang dikembangkan dengan sepenuh hati, ya. Apapun bicara hasil, ya, kita bisa tidak tahu bagaimana Tuhan buka jalan. Ya. Unthinkable, betul. Ya, ya. Jadi beyond our measure, betul. Kok bisa gini Tuhan? Yang sama sekali nggak saya bayangkan, nggak saya pikirkan gitu ya. Tapi ada aja itu ya. Dan itu pun kalau mau direncanakan ya, yang nggak mungkin karena di luar kemampuan kita. Yes. Ya. Tapi kembali tetap ketika kita bicara talenta adalah sulit, betul nggak? Bagaimana ya kita mengupayakan dengan maksimal mungkin, dengan sukacita, dengan giat, dengan semangat, nggak pernah kena lelah, tapi bukan untuk apa yang aku dapatkan. Ya. Kalau apa yang didapatkan, bisa sekuler. Kenapa? Berarti orientasinya kan hasil apa yang didapatkan. Tetapi yang saya lakukan adalah satu, saya membuat Tuhan itu senang punya hamba. Kita kan hamba, punya pegawai, ya, punya karyawan. Kita jangan lupa bahwa kita semua karyawannya Tuhan, gitu kan? Betul sekali. Dan karyawan Tuhan, bos kita, Tuhan lihat kerja kita. Kalau dia bilang tiba-tiba cowok itu gitu ya, berusahalah itu, berbisnislah itu. Memang betul-betul dia yang suruh. Ya. Jalan, Pak. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini, ya itu tadi, belum sudah, nggak mungkin. Nah, kalau itu ya kita lihat dari apa yang Tuhan izinkan terjadi, bencana COVID itu ya. Oke. Ya. Saya banyak menemui bahwa orang-orang yang di luar dugaan apa ya, buat apa itu ya? Jadi. Ya, malah bisnis utamanya ya, jobnya itu udah tinggal, udah jadul, garap ini aja. Nggak ngerti. Ya. Ada yang bilang itu juga karena kepepetisme juga mungkin gitu ya, karena yang sana sudah tidak menghasilkan. Tapi kita percaya dalam kepepetisme itu Tuhan bekerja. Adalah Tuhan memberikan karunia dan ini belum kamu kembangkan ya kalau kita mau ini bisa sekarang dan ternyata keluar.
ini lebih enak daripada yang Yes, ini gitu ya. yes. Ya, jadi ya kalau kita bicara dengan apa yang namanya talenta, ya. Oleh karena itu hidup kita itu adalah sebetulnya hidup yang terus-menerus, ya, every day, every time. Tuhan makasih. Terima kasih. Tuhan berikan hikmat ketika ada kebuntuan, Tuhan munculkan talenta yang baru ya di luar dugaan ya. Iya. Kadang-kadang pembedanya itu Pak Nathan ya adalah seberapa terbuka keluarga atau pasangan muda itu dengan network baru, Pak. Oh iya. Sometimes ada keluarga-keluarga yang begitu konservatifnya, siapa orang baru, enggak. Nah, pokoknya Ini adalah ya. peluang, kenalan yuk, nggak usah. Nah. Tapi kalau kita memandang itu dengan, oke, Tuhan, are you happy kalau saya berkenalan dengan ini, membuka jejaring baru, itu bagi saya adalah satu kesempatan untuk kita explore yang tadi, yang mungkin selama ini kita nggak kepikir gitu. Tapi sekali lagi yang Bapak katakan tadi ya betul ya, jangan karena out of greed atau keserakahan, tapi karena Tuhan bukakan kok. Dan mari kita sambut dan ya tentu saja dengan perhitungan ya. Walaupun Tuhan bukakan itu adalah sesuatu yang baru, yang harus kerja keras, mati-matian, tapi saya mau. Saya mau. Ya. Makasih Pak Riki. Sama-sama. Luar biasa saudara bahwa kali ini kita bicara ayo Tuhan yang memberikan talenta dalam hidup saudara. Karena saudara dan saya ada orang yang sudah diselamatkan ya. Jadi kalau bilang hasil, don't worry, jangan khawatir dia. Dan dia mau kita terus mengembangkan apapun bahkan yang tidak terpikirkan. Bahkan mungkin di luar kebiasaan kita Tuhan bisa pakai untuk kita terus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Kembali satu, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan biarlah Tuhan. Ya, itu yang kerinduan saya, Pak. Ya, berkata pada Pak Riki, pada saya, berkata pada saudara semua, hai engkau hambaku yang setia. Ya. Tuhan berkati.